di dunia dan akhirat. Oke. Marilah kita mulai. Judulnya ialah mari kita evaluasi iman kita. Mari kita nilai iman kita. Itu caranya menilai itu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang tentang iman. Itu bagaimana Mas Fakri, bisa dianukan? Begini. Ya mari kita evaluasi iman kita. Monggo. Jadi kita dasarnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, lalu kita rangkum begini. Dibesarkan itu tanda-tanda orang beriman itu ada dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu. Pertama, bagaimana kalau umpamanya ada orang atau kita mendengar asma Allah disebut. Kita mendengar asma Allah. Itu ada Allahu Akbar. Kita mendengar itu dan bagaimana reaksi kita? Apakah hanya biasa saja? Biasa itu nggak ada apa-apanya. Itu suara kan. Atau kita tidak perhatian. Nah kalau tidak perhatian biasa berarti salah satu tanda imannya tidak ada dalam diri kita. Itu ya mungkin iman tapi kok seperti itu ya itu yang imannya yang kurang. Amin itu. Nah kalau kita mendengar asma Allah disebut menurut intinya dalam Al-Quran itu harus hati kita kalau benar-benar iman bergetar. Wah itu getar gitu. Karena apa? Sebab kita takut Allah. Tapi juga karena cinta kepada Allah. Takut terhadap dosa-dosa. Cinta supaya apa yang kita laksanakan itu akan mendapat ridho Allah. Itu. Jadi antara takut dan cinta itu. Takutnya takut azabnya karena kita tidak melaksanakan perintahnya. Lalu cinta kita karena semoga apa yang kita kerjakan atas perintah Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala itulah. Jadi kalau kita mendengar itu apakah kita bergetar atau tidak? Kalau bergetar itu menurut Al-Qur'an dalam surat An-Anfal itu ayat nomor 2 yaitu ini kan yang nomor 1 dulu Mas, yang 1 dulu lah itu yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang yang mengaku mukmin jika terdengar nama Allah itu hatinya bergetar ya tadi itu bergetar itu salah satu tanda kita beriman dengan benar bergetar. Kalau biasa-biasa saja itu iman kita dipertanyakan itu jadi kalau ada Allahu Akbar kita alhamdulillah ya Allah mungkin kita nyuwun ngapunten dosa-dosa kita sebagainya itu. Lalu nomor 2-nya Mas selanjutnya yaitu apa? Itu bagaimana reaksi kita jika kepada kita diperdengarkan ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat dalam Al-Quran namanya. Nah kalau reaksinya tadi biasa saja, kalau tidak peduli, itu ya kurang imannya kurang begitu kentara atau imannya kurang. Tapi kalau kita mendengarnya, lalu ayat-ayat, lalu iman kita bertambah. Kita juga tawakalnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu termasuk salah satu bukti bahwa iman kita benar itu. Itulah jadi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Di dalam surat Al-Anfal yang sama tadi dengan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Jangan dulu Mas. Zadatum imana itu. Masih yang nomor 2 dulu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, itu imannya bertambah. Juga bertambah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah gitu. Nah, kita lihat di sini bagaimana kalau itu ayat-ayat itu dalam bahasa Arab, walaupun kita tidak mengerti secara penuh ayat-ayat itu, tapi kita harus yakin bahwa itu adalah kalimatullah, ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus iman itu. Nah, itu iman itu. Nah, insya Allah itu termasuk tanda-tanda iman kita. Lah, tawakal kita juga begitu. Tawakal itu kita berusaha sepenuh hati. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana baiknya? Apakah Allah akan
menentukan bagaimana. Itu namanya tawakal. Di tawakal kita berusaha, setelah itu serahkan kepada Allah. Jadi ada yang mengatakan tawakal itu lelah, pokoknya serah kepada Allah, tapi tidak berusaha, ya itu tidak benar. Jadi kita berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah. Nah, ada ceritanya dulu, zaman Nabi ada orang punya onta, mau sholat di masjid. Nah, dititipkan oleh Nabi, kamu sholat ya, tambatkan ontamu. Artinya ditambatkan di talinya diunggel, berganding di pohon supaya jangan pergi si onta itu. Nah, itu sekarang mungkin sama aja. Kita tawakal, tapi kalau kita punya sepeda motor, kita ke masjid, ya dikunci dulu. Jangan macam ya sudahlah, tawakal kita kepada Allah. Nah, itu salah. Tawakal harus berusaha supaya jangan dicuri. Jadi tawakal kepada Allah, tapi kuncilah sepeda motormu gitu. Mungkin sekarang seperti itu. Jadi kalau kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, iman kita bertambah. Begitu juga tawakal kita. Nah, itu. Lajeng, apalagi kalau kita sudah seperti itu, alhamdulillah iman kita sudah baik. Nah, oke, nomor 3-nya Mas. Bagaimana reaksinya jika orang berlaku iman gitu ya? Lalu apa perlakuan orang kita yang beriman itu? Orang yang beriman itu seperti apa? Yaitu alladzina yuqimuna shalah. Jadi orang yang ngaku iman tapi sholatnya bolang-belentong, Senin Kemis, naudzubillah. Jadi alladzina yuqimuna shalah. Jadi kalau kita iman itu sholat wajib kita minimal harus dilaksanakan. Setelah itu tak ada sholat sunah-sunah lainnya, qiyamul lail dan yang itu. Bagaimana rezeki kita? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kalau punya rezeki diinfakkan. Kalau sudah senisab zakat kita jangan lupa. Itu orang iman tadi itu. Kita melakukan sholat yang wajib dan sunat. Lah kalau punya rezeki kita infak, zakat. Nah, setelah itu tambah sedekah, sumbangan kepada masjid, kepada yatim piatu dan sebagainya untuk fisabilillah. Itu harus kita laksanakan. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Orang iman yang menurut bahasa Al-Quran itu yang nomor 4 Mas. Mu'minu haqqo itu tandanya orang yang hak sejati imannya itu. Nah, siapakah mereka itu? Itu orang yang seperti tadi itu disebut Allah ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang yang seperti itu tadi itu kalau mendengar Allah untuk bergetar, lalu ayat-ayatnya tambah iman dan tambah tawakalnya, lalu kita selalu melaksanakan sholat yang wajib maupun yang sunat. Lalu kalau punya rezeki kita zakati dan kita infakkan. Lah itu disebutnya dalam Al-Quran ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang yang beriman sejati gitu. Jadi, imannya benar. Sholatnya benar-benar. Sholatnya itu ya benar. Artinya sholat yang benar itu berdampak positif. Yaitu orang yang sholatnya benar itu tidak mau berbuat jelek atau berbuat yang aneh-aneh. Seperti surat Al-Ankabut 45. Itu. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu. Lalu di sini orang yang mukmin hak itu benar-benar seperti itu. Dan orang mukmin hak itu diberi garansi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat 3 hal ini. Itu ulaika humul mu'minun haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi kepada mereka itu ada darajatun, akan ditinggikan derajatnya. Wa maghfirah, dan akan diampuni dosa-dosanya. Wa rizqun karim, dan rezekinya insya Allah mulia. Bukan rezeki yang nisto itu. Ada rezeki nisto itu seperti berjualan hal-hal yang atau barang-barang yang haram. Itu ada rezeki tapi yang haram, yang jelek, yang tidak mulia itu. Bukan rizqun karim itu. Rizqun karim itu kita berjualan dengan baik,
Jangan sampai menipu si pembeli. Kalau ukuran 1 meter, ya 1 meter. Jangan dikurangi 1-2 cm atau 5 cm. 1 kilogram, ya tetap 1 kilogram. Itu nanti insya Allah rezeki kita rezeki karim. Gitu. Jadi itulah. Jadi orang yang mukmin itu secara global mendapat derajat tinggi, maghfirah, dan rezeki yang mulia. Apakah kita sudah seperti itu? Moga-moga sudah. Kalau belum, mari kita sampaikan ke derajat yang seperti itu. Moga maaf selanjutnya, nomor 5-nya. Nomor 5 itu. Ada beberapa tanda orang yang mukmin itu dalam surah hadis yang Dailami itu, yang dilewatkan oleh Dailami itu mengatakan begini. Kalau tanda-tandanya orang yang beriman itu seperti ini. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Mari kita nilai iman kita. Yang pertama, tanda pertama, husnul hadits idza haddatsa. Kalau ngomong, itu ngomong yang benar. Ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu ya benar. Tapi caranya juga baik-baik gitu. Juga kalau kita bicara itu tidak ngawur dan tidak bersuara keras, tapi lemah lembut aja. Sehingga kadang-kadang saya agak heran. Kalau orang berkhutbah, itu mengapa sampai menjerit-jerit itu. Wow, lah ya. Padahal sudah memakai mikrofon, sudah keras suaranya, kok diiringi dengan menjerit-jerit. Nah, itu bagaimana itu. Kalau khutbah dengan santun saja. Kalau mau menekankan, ya tekankan. Kita harus takwa kepada Allah. Tapi gua terus, kita harus bertakwa lah. Itu kadang-kadang coba lihat, dengarkan para khatib Jumat kita itu kan selalu berteriak-teriak itu. Sehingga saya punya teman mu'alaf orang Australia mengatakan, mengapa kok orang Islam kalau khutbah itu selalu berteriak-teriak gitu, sehingga kita peka itu. Nah, itu kadang-kadang itu karena kita tidak tahu. Kalau itu katanya ittiba Nabi. Ittiba Nabi dulu kalau Nabi berkhutbah itu harus suara keras. Dulu memang begitu, sebab apa? Belum ada mikrofon, belum ada sound system. Ya harus keras, kalau tidak kan yang di belakang nggak dengar. Itu. Lalu nomor 2-nya, wa husnul istima' idza hudditsa. Kalau orang mukmin diajak ngomong, itu didengarkan dengan baik dan perhatian. Kalau kita diajak ngomong orang lain, kita harus perhatian, dengarkan dengan baik. Jangan melecehkan. Dumeh, sing ngomong kuwi lebih rendah dari kita melecehkan. Nah, itu enggak boleh itu. Apapun yang diomongkan orang lain, kita perhatikan. Kalaupun itu tidak baik, kita juga memperhatikan dengan baik. Lalu mengatakannya nanti, umpamanya kurang, aduh maaf, saya kurang begitu tertarik. Tapi setelah kita memperhatikannya dengan baik, jangan ujuk-ujuk terus dilecehkan, tidak, nggak boleh itu. Nah, dalam hadis nggak boleh, hadis yang diwakili dalam itu. Wa husnul istima' idza hudditsa. Lalu nomor, kita jadilah orang yang baik sehingga suka bertemu dengan kita. Wa husnul bihalqi. Baik kalau datang itu ujung minta rokok, pura-pura mengeluarkan korek, lalu mau mengkorek, apa itu, waduh, saya lupa rokoknya, saya minta. Nah, itu ada, saya punya teman dulu seperti itu. Nah, dan banyak gitu. Saya kira bapak-bapak itu juga punya teman seperti itu. Ujung-ujung nggak apa-apa terus minta itu. Nah, lebih lain ya. Kalau kita punya ya kita beri. Sebab orang memberi itu dalam Islam itu derajatnya lebih tinggi. Jadi ya dulu yumna khairun min yadi sufla. Tangan di atas yang memberi itu lebih baik dari tangan yang di bawah yang meminta. Kalau ada yang meminta, kalau kita punya kita beri. Kalau kita tidak punya ya kita tidak beri, tapi dengan cara yang
baik. Seperti kalau ada orang pengemis di rumah kita, kita beringat. Kalau tidak ada ya jangan, sana pergi, saya nggak punya. Ya, maaf mas, saya kebetulan tidak ada rezeki gitu ya. Insya Allah lain kali, itu dengan begitu aja. Yang baik gitu. Itu namanya husnul istimah. Namanya kita berbuat menurut aturan agama. Lalu yang nomor 4-nya, orang mukmin yang baik itu yang itu wa wafaun bil wa'di idza wa'ada, dan menepati janji kalau telah berjanji. Itu. Jadi kalau kita berjanji harus tepati. Sebab dalam agama itu disebutnya al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Ya, kalau sudah berjanji harus tepati. Ya, kalau janji mau apa harus tepati. Kalau tidak bisa menepati ya jangan berjanji. Gitu. Tapi kadang-kadang kita salah kaprah ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita mengatakan besok datang ya, kita ya insya Allah. Lah kadang-kadang orang nggak tahu tadi, wah jangan pakai insya Allah segala. Ya apa tidak? Tidak, kalau orang Islam itu harus pakai insya Allah. Sebab semuanya kan tergantung Allah SWT. Jadi insya Allah juga jangan dijadikan alasan untuk tidak datang, tapi seolah-olah menjawab, besok datang ya, insya Allah. Padahal dia sendiri sudah yakin besok tidak akan datang. Tapi mengatakan insya Allah. Itu nggak boleh. Ya maaf, saya besok nggak bisa datang. Harus pasti. Tapi kalau kita berjanji, itu juga harus mengatakan insya Allah. Sebab semuanya kan Allah yang menentukan. Lalu selanjutnya, yang selalu menepapi janji itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Al-wa'du dainun. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana? Apakah kita sudah seperti itu? Ya, marilah kita lihat dan kita usahakan supaya seperti itu. Selanjutnya orang mukmin itu orang yang mukmin lain merasa aman jiwanya dan hartanya. Ya, jadi kalau kita menjadi orang mukmin yang baik, itu orang mukmin lain atau orang lain lah itu merasa aman menitipkan harta bendanya dan jiwanya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu saking baiknya, saking amanahnya, sehingga dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Sehingga kaum Quraisy pun, yang belum Islam pun percaya kepada beliau itu. Kembalikan ke nomor nama. Ayo. Nah, itu jadi Al-Amin itu. Jadi jangan sampai kita tidak seperti itu. Jadi hadisnya itu al-mu'minu man ammanahul mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Jadi al-mu'minu man ammanahul mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Orang yang mukmin itu orang yang orang-orang mukmin lainnya percaya. Salah-salah lari-lari. Orang mukmin lain percaya dirinya, dipercaya kepada dia dan hartanya. Jadi pokoknya percaya kalau dengan orang mukmin. Itu mukmin sejati. Apakah itu seperti itu? Itu artinya tidak sia-sia jiwa orang lain. Jadi apalagi orang yang lemah. Gitu. Oke, jadi lalu yang nomor 7-nya. Nomor 7-nya itu orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin atau orang muslim itu bersaudara itu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Itu apakah kita sudah seperti itu? Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dikatakan begitu. Sungguhnya orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah antar saudara sendiri. Jadi jangan sampai jelek. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, nanti kamu akan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Kalau kita nilai kita sudah seperti itu, innamal mu'minuna ikhwah. Itu jadi ukhuwah Islamiyah. Itu ikhwatun, itu ukhuwah Islamiyah itu. Lalu setelah itu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi saling takwa kepada Allah. Artinya
Karya watawasau bis sobri watawasau bil haq itu. Watawasau bil haq, watawasau bis sober itu. Itu kalau sudah seperti itu Allah akan memberikan rahmatnya. Gitu. Nah itu orang mukmin kan begitu, antar mukmin selalu bersaudara, juga saling mengingatkan. Gitu. Jangan sampai malah arahan itu bercerai-berai atau bermusuhan, itu nggak bisa, nggak boleh. Oke, selanjutnya Mas, nomor 8. Masuk nomor 8 itu ada satu hadis yang mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Itu hadis yang muttafaq alaih itu. Jadi orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu sebagai satu bangunan yang satu dan lainnya saling memperkuat. Jadi saling memperkuat. Jadi al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Itu apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai saudara mukmin atau muslim lainnya yang saling memperkuat, atau malah justru acak-acakan, cakar-cakaran? Naudzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita tingkatkan. Sebab apa? Sebab yang sekarang itu yang perlu kita tingkatkan itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu. Persaudaraan Islam itu yang penting. Jadi umpamanya dalam Islam golongan A dengan golongan B itu jangan caci maki. Itu. Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu jangan caci maki hanya karena beda cara puasanya, beda cara sholawat tarawihnya dan sebagainya, kita cakar-cakaran. Jangan, nggak boleh itu. Ukhuwah Islamiyah harus kita perkuat. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak Islam, non-Muslim, itu juga ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia. Itu kita tetap bersaudara. Ya, sebab apa? Sebab walaupun mereka etikatnya lain atau lain akidahnya, silakan aja. Kan lakum dinukum walidini. Ya, lakum dinukum. Kamu ya dengan agama sendiri, saya punya agama sendiri, tapi tetap bersaudara. Itu lakum dinukum waliyadin. Ukhuwah Islamiyah itu amat sangat penting, tapi juga tidak kalah pentingnya ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia. Lalu yang selanjutnya, iman itu bisa hilang karena kelakuan kita yang kurang baik. Jadi, iman itu bisa hilang karena keburukan akhlak. Atau iman itu dirusak karena keburukan akhlak. Ini ada satu hadis yang dari Abu Hurairah, itu mengatakan, yaitu Nabi radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Jadi suatu ketika, ini hadis dari Abu Hurairah, itu dikatakan Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, lalu tiba-tiba Nabi ngendika, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Orang itu tidak beriman. Sampai 3 kali. Lalu para sahabat heran. Lalu berkata aja, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Qala, Nabi ngendika, alladzi la yu'minu jarahu bawaiku. Itu orang yang tidak beriman, itu orang yang tetangganya tidak merasa aman karena tingkah laku jeleknya. Ya itulah, jadi tingkah laku jeleknya itu menyebabkan tetangganya tidak merasa aman ada dia di situ. Nah itu akan mengurangi imannya. Malah kadang-kadang itu menghilangkan imannya. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Jadi, makanya jangan sampai akhlak kita itu menyebabkan kita kehilangan iman. Jadi artinya kita harus berakhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, sebab apa? Akhlak yang jelek tadi akan menghilangkan iman kita. Seperti itu juga disitir di surat Al-Ma'un. Arwa'atal ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Itu akhirnya disebutkannya orang yang pokoknya akhlak
akhlaknya tidak baik itu. Tidak memperhatikan anak yatim, tidak memberikan makanan kepada orang yang memerlukan dan sebagainya dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah karena akhlakul karimah. Nah, jadi akhirnya kurang baik. Nah, ini tidak mengherankan. Sebab apa? Sebab misi utama Nabi Muhammad SAW menurut beliau itu sendiri misinya utama adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk memperbaiki bukit akhlak budi pekerti manusia supaya sempurna. Dengan apa? Dengan syariat agama Islam. Tidak dikatakan liutammima makarimal akhlak. Ya, sebab pada waktu itu kan zaman jahiliyah, zaman karuan, saling perang, bunuh dan sebagainya. Lalu diutuslah Nabi. Nah, jadi akhlakul karimah itu bisa menghilangkan kita. Malah kalau berburu itu bisa menghilangkan agama kita. Yukadzibu biddin. Kita beragama tapi tidak itu. Itu. Jadi sebab syiar iman itu dalam takwanya, malu, rasa malu, amal soleh, dan sebagainya itu. Dan jangan sampai kita riak itu. Lalu selanjutnya, nomor 10. Orang yang beriman itu sampai-sampai diacungi jempol seolah-olah oleh Nabi. Artinya, wah hebat itu orang beriman. Seperti dalam hadis Nabi, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu begini, ini hadis dari Abu Hurairah, Abu Yahya Suhaib bin Sinan itu. Jadi apa? Ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu mempunyai dua sifat yang amat sangat dipuji oleh Nabi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sungguhnya perkaranya semuanya bagi orang mukmin itu bagus. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Nah, itu ada salah di sini tulisannya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Nah, di sini kurang lil mukmin kurang. Dan tidak seperti itu bagi orang lain kecuali orang yang beriman. Jadi semuanya perkara orang yang beriman itu bagus bagi dia. Kalau yang tidak beriman tidak itu. Bagaimana perkaranya? In asobadahu sarra'u syakaru fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan atau kelonggaran, syakaru, dia bersyukur, dia mensyukuri. Fakana khairul lahu. Fakana khairul lahu. Dan itu baik. Itu jadi perkara pertama. Kalau mendapat kesenangan, kemudian itu bersyukur dia. Tidak malah wah bangga, wah ini karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya lulusan universitas hebat. Tidak, tapi kalau mendapat kesenangan, kemudahan, kelonggaran itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya itu kan dari Allah. Nah, semuanya dari Allah. Walaupun kita dari universitas A yang terkenal, bergengsi dan sebagainya, kalau tidak karena rahmat Allah, kita tidak akan mendapat kesenangan yang Allah berikan. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 2-nya, wa in asobatu dharra, nah itu di situ kurang itu salah, itu sarra tulisannya di sarra semuanya. Itu nomor 2 itu. Wa in asobatu dharra, kalau dia mendapat kesusahan atau kejelekan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairallah, dan itu baik bagi dia. Nah inilah dua sifat yang ditakjubi Nabi kita itu orang mukmin. Kalau yang benar itu kalau mendapat kebaikan, kelonggaran, kesenangan itu bersyukur. Dan itu baik. Kalau mendapat kesusahan, musibah dan sebagainya, dia sabar dan itu baik. Jadi dia tidak mengeluh kesah. Sebab kalau mendapat kesusahan itu kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Nah, itu. Tapi jangan lupa bahwa Allah juga menjanjikan
kalau sudah ada kesukaran, mesti akan ada kejelekan. Yaitu kalau ada kesukaran, ada kemudahan. Itu dijanjikan Allah. Jadi kalau kita mendapat kesukaran, nanti akan ada kemudahan. Nah, itu janji Allah. Nah, itu. Jadi lalu kita juga bisa mengatakannya begini, orang Islam itu harus ber-S3. S pertama itu kalau kita mendapat kesenang, kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Tapi kita harus tetap jangan melupakan sholat kita. Jadi senang syukur, susah sabar, hidup sholat. Nah, itulah. Itu jangan sampai kita lupa itu. Sebab tadi dikatakan bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi itu janji Allah. Kalau sudah ada kesusahan mesti ada kemudahan nantinya. Jadi roda itu kan berputar itu. Itu roda itu berputar. Jadi kalau kita mendapat kesusahan pastilah kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesusahan itu hilang. Makanya insya Allah kita akan diberi kemudahan. Itu. Nah, selanjutnya yang nomor 11-nya. Kita yakin bahwa sebagaimana barang-barang lainnya, iman itu naik turun. Iman itu bisa rusak, naik turun. Gitu. Jadi menurut Nabi apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Perbaikilah iman kalian. Itu. Lalu ditanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbaiki iman kita ya Rasul? Waqala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan mengucap la ilaha illallah. Itu diantaranya untuk memperbaharui iman kita. Yang iman itu lama-kelamaan kan bisa haus, bisa berkurang. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Nah, makanya jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan selalu berzikir kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ya, kalimat-kalimat yang selalu mengagung Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itulah cara kita memperbaharui iman kita. Termasuk juga insya Allah kita sedang memperbaharui iman kita dengan mengikuti thalabul ilmi, mencari ilmu, tafaqquh fiddin, untuk mengetahui agama kita. Itu juga termasuk jadidu imanakum dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka kita memperbaharui iman kita. Lalu selanjutnya yang saya sering mengutip dan mengatakan hampir banyak sekali tausiah itu, jangan lupa bahwa iman itu tidak ada apa-apanya tanpa ada amal soleh. Jadi iman itu tidak akan diterima tanpa ada amal solehnya. Oke, selanjutnya Mas, nomor 12. Itu hadis Nabi mengatakan, la yuqbalu imanun bila amalin. Tidak akan diterima iman seorang tanpa ada amalnya. Wala amalun bila imanin. Dan amal pun tidak akan diterima tanpa didasari iman. Itu jadi iman dengan amal itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Di sisi satu ada imannya, di sisi lainnya ada amalnya. Nah, jangan sampai kita hanya punya iman di satu sisi, di sisi lainnya kosong belum. Itu naudzubillah min dzalik. Itu iman yang tidak bisa untuk membeli surga itu. Jangan sampai itu. Sebab di dalam Al-Quran itu
iman itu selalu dikaitkan dengan amal. Ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, tapi jangan sampai lupa bahwa di dalam bahasa Arab yang namanya kita sebut amal itu pakai ain, amalun, pakai ngain. Kalau orang Jawa yang ngamalun. Tapi karena kita orang Indonesia itu ya di amalun, itu pakai ain. Tapi kalau yang amalun pakai alif itu ada juga dalam bahasa Arab, tapi artinya bukan amal. Nah, kita kan disatukan aja namanya amal dengan amal. Amalun dalam bahasa Arab itu angen-angen. Itu kalau saya dapat ini wah itu angen-angen. Nah, itu dilarang oleh Nabi itu. Jangan memperbanyak angen-angen itu. Wah, nanti kalau saya dapat rezeki akan bersedekah itu. Jangan. Nah, kalau kita bersedekah, sedekahlah sekarang walaupun kecil, walaupun sedikit. Jangan berangan, wah saya nggak akan sedekah sekarang, nanti aja kalau sudah dapat, apalagi dapat apa, dapat togel. Jangan sampai kita endoge si blorok. Nah, jangan, apa yang ada dalam kita kalau mau beramal, amalkanlah. Berinfak, infakkanlah. Walaupun sedikit infaknya, kalau terus-menerus tuh lebih disenangi Allah daripada infak banyak, tapi tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak terus. Sedikit-sedikit, tapi kalau terus-menerus, nanti kan menjadi bukit. Dan itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadisnya itu yang mengatakan begitu. Jadi, okelah. Jadi iman itu harus ada amalnya. Jangan sampai iman kita itu ora payu nang akhirat. Tidak laku karena tidak ada amalnya. Amalnya kita introspeksi diri. Apakah kita sampai sekarang sudah beramal? Kita kan sudah ngaku beriman. Sholat. Apakah kita sudah beramal? Ya, kalau belum, marilah kita beramal. Dan jangan lupa yang namanya amal itu tidak perlu harus dengan uang. Itu. Tidak perlu harus dengan uang. Sebab apa itu dalam Al-Quran sebutkannya qalum ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'u ada. Perkataan yang baik dan maghfirah yang menyenangkan itu lebih baik daripada sedekah yang setelah itu diungkit-ungkit. Nah, itu jangan sampai kita bersedekah lalu itu diungkit-ungkit. Itu nggak akan diterima. Kita lebih baik kalau mau beramal, tidak punya harta, tidak ada itu ya jangan khawatir. Allah tetap akan memberikan pahala kita beramal dengan perkataan yang baik. Beramal dengan tenaga kita, beramal dengan senyuman kita. Itu semuanya amal kita. Itu. Jadi jangan sampai menyalahkan. Wah, saya kan orang nggak punya, jadi nggak bisa beramal. Nah, itu salah. Kalau orang punya harta, itu alhamdulillah bisa beramal dengan hartanya. Nah, orang yang kebetulan hartanya kurang, tetap bisa beramal dengan tingkah laku yang baik. Kalau bertemu orang dengan baik, kalau kita tidak punya, jangan gerundel, tapi tetap senyum saja. Sehingga kalau kita umpamanya tidak ada rezeki, tetap senyum, tetap bahagia. Orang lain itu akan memberi rezeki kepada kita. Orang lain akan mengatakan, wah itu orang mendapat musibah tidak punya apa-apa, kok tetap gembira ya. Wah kalau begitu akan saya beri hadiah. Nah itulah karena kita gembira. Tidak punya gerundel ngetumel. Wah itu orang lain malah megah itu. Wow, bebek aku ketemu wong kue. Orang duwe kok malah rekasai ora karuan ngedumel terus ya. Kalau kita nggak punya, tetap muka yang baik, muka yang sare. Kalau ngomong juga jangan ngoso-ngoso, tetap ngomong yang baik. Insya Allah itu akan menjadi rezeki yang lain. Nah, itulah bagaimana ringkasan apa yang kita ungkapkan pada malam ini. Mari kita lihat ringkasannya begini. Kalau kita mendengar asma Allah disebut, kalau kita memang beriman, hati kita mesti bergetar. Karena kita takut kepada Allah,
takut kepada Allah, tapi juga coba kepada Allah, ingin memperoleh pahala ridho dari Allah. Lalu kedua, kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah, keimanan kita bertambah, tawakal kita juga bertambah. Lalu hal pertama yang akan diperiksa nanti di akhirat. Di akhirat nanti diperiksa amalnya harus. Sholatnya bagaimana? Nah, itu. Makanya jangan sampai lupa sholat. Dan jangan lupa sholat yang baik itu sholat yang berdampak positif pada orang itu. Jadi kalau kita sudah sholat, mesti kita jadi orang baik. Kalau kita sekarang kurang baik, mesti karena sholatnya kurang benar. Kalau sholat yang benar, mesti orangnya baik. Lalu nomor 4-nya, kalau kita beriman dengan baik, itu derajat kita akan dinaikkan Allah SWT, dan kita akan diberi maghfirah, dan kita akan mempunyai rezeki yang mulia, yang bagus gitu. Lalu kalau kita beriman itu, kalau kita ngomong, mesti ngomong yang baik-baik. Sampai Nabi mengatakan, kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Nah, itu. Kalau mau ngomong jelek, nggak usah. Dosa ini, diam aja gitu. Itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, nah itu dengan yang baik lagi. Kalau diajak bicara, jangan sampai melecehkan itu. Lalu kalau kita bertemu orang lain, kita harus jadi orang yang baik, yang orang suka, senang kepada kita. Lalu kalau kita sudah berjanji, kita tepati. Lalu kita jadi orang yang bisa dipercaya. Kita orang yang bisa dipercaya. Lalu kita kalau sudah berjanji, itu kita tepati janjinya. Dan jangan lupa kalau kita orang mukmin harus jaga ukhuwah, persaudaraan antar orang Islam. Juga dengan persaudaraan dengan orang-orang yang non-muslim. Lalu yang kedelapannya, ingat bahwa akhlakul karimah itu bisa merusak, kalau tidak kita laksanakan, merusak iman kita. Malah bisa merusak agama kita. Jadi akhlak yang jelek itu akan merusak iman kita dan agama kita. Nah, dalam istilahnya, orang yang mukmin itu harus berpredikat minimal bukan minimal, harus S3. Pertama, sholatnya jangan lupa. Lalu kalau kita senang, kita bersyukur. Kalau kita susah, kita sabar. Nah, itu S3 kita itu. Nah, lalu nomor selanjutnya itu, iman kita itu bisa naik turun, maka harus diperbaharui. Jadi itu imanakum dengan banyak kalimat thayyibah. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu daripada nganggur, kita kalimat thayyibah itu bagus sekali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ya tidak perlu melong-melong, tidak perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya bagus, tapi ya nggak perlu melong-melong keras-keras itu. Kalau kita berbuat beribadah, itu jangan lupa itu hanya lillahi ta'ala, demi Allah, untuk Allah sekali. Jangan sampai untuk dipuji orang atau mendapat jabatan dan sebagainya. Lalu jangan lupa bahwa iman itu harus ada amalnya. Iman itu harus ada amalun, harus ada amalnya. Sebab iman tanpa amal itu tidak akan diterima. Inilah yang dapat kita ketengahkan untuk saudara-saudara kita, yang itu untuk menjadidu imanakum, memperbarui iman kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin, yang sifatnya seperti yang tadi, yang pahalanya juga seperti yang telah kita utarakan bersama. Semoga yang sedikit ini ada gunanya. Marilah kita tutup dengan doa yang sering kita tekan, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk selalu ingat kepada Engkau dan mensyukuri semua kenikmatan
dan menjadi hamba-Mu yang baik dalam beribadah. Itulah, semoga ada gunanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Enggak. Masya Allah. Ada tambahan, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Syukur pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami berikan waktu, masih ada sekitar 5 menit untuk waktu bisa diberangkat. Monggo. Kalau Ya, sudah alhamdulillah, mungkin sudah mau isya ya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Faisal Muslim, alhamdulillah. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari Rani ini. Ustadz, ada berapa macam level kesabaran itu, Ustadz? Waduh, saya tidak bisa menghitung, Pak. Level kesabaran. Ya sabar yang benar-benar aja lah. Sabar, kalau kurang ya sabar lagi. Kalau kurang ya sabar lagi. Kalau saya kok tidak tidak melevel-levelkan itu. Jadi kalau yang terang itu sabar terhadap apa? Sabar terhadap umpamanya kita dihina, ya sabar itu. Kalau sabar ada ajaran agama kita yang dihina, kita sabar, tapi juga harus merubahnya gitu. Jadi pokoknya ya sabar itu dengan harapan kita bisa melakukannya lebih baik lagi gitu. Sabar. Tapi sabar itu harus dengan usaha. Umpamanya kita itu nggak punya pekerjaan, sabar, tapi nggak pernah usaha, ya nggak akan ada nilai positifnya. Kalau sabar itu ya sabar kita menerima bahwa itu adalah takdir dari Allah. Tapi kita terima dengan baik dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Insya Allah akan diberi tambahan rezeki dari Allah dan akan dikeluarkan kesukaran yang kita hadapi. Sabar itu biasanya kalau dengan sholat, ya. Dengan sholat itu insya Allah akan lebih mujarab itu. Insya Allah ya. Oke. Amin. Renjamin sabar itu baik. Ustaz, kesabaran itu berarti unlimited ya, jadi selalu sabar dan sabar dan sabar gitu ya, ya Allah. Sabar ya. Hatta, tapi yang sabar itu harus tetap setelah itu mohon kepada Allah SWT. Bukan sabar itu tidak usaha dan tidak berdoa, itu namanya bukan sabar Islam. Kalau sabar yang syar'i itu kita tetap berusaha, tapi ya sabar. Kalau belum berhasil, usaha terus gitu. Kalau umpamanya toh tidak berhasil, kita harus husnudzon kepada Allah. Mungkin kalau saya berhasil itu jelek kepada saya. Umpamanya kalau saya berhasil dapat sepeda motor yang besar lah, sepeda motor itu nanti mungkin akan mencelakakan kita. Nah, itu makanya tidak diberi itu. Jadi tetap sabar aja. Nah, gitu. Sabar dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Maaf, syukur ya karena mungkin satu pertanyaan saja Mbah, karena di Berangkal sudah masuk waktu sholat isya. Ya udahlah, pokoknya marilah kita menjadi mukmin dan mukminah yang baik itulah. Insyaallah. Amin. Kalau ada pertanyaan berikutnya pakai WA ya. Ya nanti bisa japri lewat WA. Ya. Oke, monggo. Oke. Masya Allah, materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Faisal Muslim berkaitan dengan evaluasi iman. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kami selaku MC, jika banyak kesalahan mohon maaf. Kita tutup pertemuan atau kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai MC mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk subur Mas MC. Dilanjutakan silaturahmi mboten napa-napa, Mbak. Ya, monggo silaturahmi. Oke, matur sembah nuwun. Halo, Mbak Yama. Mbak Jo, Mas Muridan, Mbak Yama. Sama. Ini ada Hayatul Mas'ud. Nah, itu Om Harjono juga ada ini dengan Tante Rani. Terima kasih.